Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Itu dong semangat ya. Suara saya masih terdengar sampai alun-alun utara ya. Masih ya. Baik. Selamat datang dalam kegiatan Jogja Walking Tour. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya akan memandu teman-teman hari ini untuk mengenal sejarah dari kawasan pemukiman kolonial yang bernama Kota Baru ini. Ya, tour ini akan berlangsung sekitar 2-3 jam, jadi mohon tetap bersama dengan rombongan ya, dan tetap menjaga barang bawaan teman-teman masing-masing. Nah, sebelum saya mengajak teman-teman masuk ke dalam, saya harus memberitahu teman-teman terkait dengan pola pemukiman di kota Yogyakarta. Nah, karena Kota Baru ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit atau muncul dari permukaan tanah, tetapi proses yang menyejarah panjang sekali. Prosesnya panjang sekali, ada hubungan sebab dan akibat antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Sehingga kemudian akhirnya Kota Baru ini bisa muncul. Mungkin sebagian besar di antara teman-teman sudah tahu bahwa Yogyakarta itu didirikan sejak tahun 1755 ya, berdasarkan perjanjian Giyanti yang membelah Mataram Islam menjadi dua, antara Surakarta dan Yogyakarta ya, 1755. Nah, ketika Yogyakarta didirikan ya, berdasarkan klausul perjanjian Giyanti dan perjanjian Jatisari, Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar sebagai Hamengkubuwono pertama itu wajib menyediakan lahannya untuk pemukiman orang Belanda yang waktu itu masih VOC. Jadi VOC ini adalah persekutuan dagang yang memang mereka itu pada dasarnya datang ke wilayah Nusantara itu hanya untuk berdagang, tetapi kecemplung masuk ke dunia perpolitikan yang ada di Nusantara, terutama di Jawa. Akhirnya kemudian Kesultanan Yogyakarta menyerahkan lahannya untuk pembangunan pemukiman pertama untuk orang-orang Belanda atau orang-orang VOC itu di Benteng Vredenburg. Itu adalah lokasi pertama orang Belanda di Yogyakarta. Penentuan lokasinya itu 1756, pembangunannya secara bertahap. Ya, itu pemukiman pertama. Dan yang tinggal di sana adalah orang-orang VOC. Tolong dibedakan VOC dengan pemerintah Hindia Belanda loh ya. Jangan salah. Jangan salah. VOC ini kayak perusahaan gitu loh. Perusahaan dia. Kalau pemerintah Hindia Belanda itu pemerintah koloni. Ya, nanti akan saya ceritakan tahapnya. Gitu. Jadi dia dapat tempat tinggal, gitu kan, di Benteng Vredenburg. Nah, lambat laun ketika kemudian semakin tahun itu kan semakin bertambahnya tahun, itu tren pertambahan jumlah penduduk pasti akan terjadi kan. Jadi semakin ke tahun itu semakin akan bertambah jumlah penduduknya. Itu udah sunatullah, ya kan? Kecuali kalau misalnya ada bencana alam terus tewas semua, gitu kan? Atau terjadi perang terus kemudian pada mati semua. Jadi tren pertambahan jumlah penduduk itu terjadi semakin tahun ya, dari tahun ke tahun itu semakin bertambah. Masuk jumlah orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa yang ada di kota Yogyakarta. Jumlahnya semakin hari semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah. Sehingga kemudian akan berimplikasi pada apa coba? Pada pemukiman. Benteng Vredenburg overload, harus dibuatkan pemukiman baru. Pemukiman yang kedua adalah loji kecil. Loji kecil yang sekarang jadi deretannya Progo, Kedaung, Remujung, ya, Remujung, pokoknya daerah-daerah situ, Taman Pintar, Taman Budaya itu daerah situ di luar tembok benteng. Nah itu pemukiman kedua. Karena overload, ya kan? Terus kemudian bertambah jumlah penduduk lagi, ya, orang-orang Eropa itu semakin bertambah, itu akibatnya banyak sekali ya, terutama setelah pasca Perang Jawa 1830, jumlah orang-orang Eropa yang datang ke sini tuh orang-orang Belanda itu semakin banyak, ya, semakin banyak, sehingga kemudian dibutuhkan pemukiman yang baru. Nah, loji kecil penuh, overload, dibangunlah pemukiman yang ketiga, yaitu Bintaran yang kemarin dikunjungi. Nah, babak baru terkait dengan jumlah pertambahan orang-orang Eropa dan
kebutuhan pemukiman itu terjadi pasca tanam paksa selesai. Ini prosesnya panjang sekali. Saya belum cerita soal Kota Baru. Ya. Nah, pasca tanam paksa selesai tahun berapa sih? Tanam paksa selesai 1870. Sehingga kemudian lambat laun 1890, 1900 itu jumlahnya semakin banyak. Menurut sensus penduduk di Yogyakarta 1920 itu orang Belanda dan orang Eropa itu jumlahnya ada 5.000-an orang. Kota Baru ini sebenarnya terjemahan langsung dari bahasa Belanda. Namanya dulu adalah Nieuwewijk. Nah, ini bahasa Belanda saya buruk. Nieuwewijk. Benar nggak ya Mas Teddy? Ada kakak kelas saya takut. Kota Baru ini sendiri teman-teman, wilayahnya dulu berdasarkan peta 1800. Ini saya tunjukkan petanya teman-teman ya. Nah, saya canggih kok, jadi tak bawa petanya. Ini berdasarkan peta 1872, wilayah Kota Baru belum muncul dalam peta ini. Ada yang bisa menunjukkan saya lokasi kita di mana sekarang? Yang paling depan ini yang kena batunya. Di mana kita sekarang? Jar. Wah, nggak kelihatan. Nah, saya tunjukkan ya teman-teman. Ini kalau nggak kelihatan, ini alun-alun utara yang paling gampang. Ini alun-alun utara nih. Ya kan, ini Benteng Vredenburg. Ini Jalan Malioboro. Ini stasiun Lempuyangan, belum ada stasiun Tugu. Ini 1872 loh ya. Nah, ini namanya dulu masih stasiun Jogja. Lempuyangan. Nah, sebelah sinilah dia. Belum ada nama Nieuwewijk, muncul 1870-an. Belum ada muncul. Karena memang belum ada. Gitu. Nah, baru kemudian Kota Baru ini baru muncul pada peta 1825. Ini peta 1825. Sorry, 1925. Sorry, maaf. 1925. Kota Baru sudah mulai muncul. Nah, inilah dia. Ini kan tadi stasiun ya. Ini stasiun Lempuyangan, terus kemudian ini Kota Baru. Jadi 1925 sudah mulai muncul. Nah, arsip yang bisa kemudian dirujuk terkait dengan pembangunan Kota Baru itu adalah Rietsblad van Sultanat nomor 12 tahun 1917. Di situ kemudian memperlihatkan bahwa Residen Yogyakarta waktu itu, Yongkuir, itu meminta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk dibangunkan sebuah pemukiman untuk orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa, ya, sebagai tempat baru, pemukiman baru. Nah, akhirnya kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-7 menandatangani Rietsblad van Sultanat nomor 12 tahun 1917. Hanya itu yang kemudian bisa ditelusuri oleh para sejarawan dan para arkeolog terkait dengan penentuan wilayah ini. Tapi tidak ada yang menemukan cetak birunya, teman-teman, terkait dengan Kota Baru ini. Yang bangun siapa? Itu masih debatable sekali, siapa arsiteknya, gitu kan? Itu masih sangat debatable sekali. Nggak ada yang tahu. Belum tahu. Jadi cetak birunya belum ditemukan. Ya, ada juga yang berspekulasi bahwa kemungkinan besar karena dia dibangun periode-periode akhir masa kolonial, kemungkinan besar itu arsipnya ikutan musnah pada saat kedatangan Jepang. Ada yang berspekulasi seperti itu, tapi kita nggak tahu. Kalau saya tahu ya pasti akan saya sampaikan. Itu hanya Rietsblad itu. Rietsblad itu semacam aturan gitu loh. Aturan perundang-undangan. Tapi di wilayah Hindia Belanda itu kan ada dua jenis, ada Stadblad, ada Rietsblad. Kalau Stadblad itu punyanya pemerintah Hindia Belanda, kalau Rietsblad itu adalah wilayah kerajaan.
terutama Forsten London, Surakarta dan Yogyakarta. Itu makanya Rich Blood Van mana? Ya, Van Sultanat berarti Keraton Yogyakarta. Itu dikeluarkan 1917 bahwa tanah ini diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan hak sewa. Nyewa dulu. Akhirnya kemudian dibangunlah rumah. Nyewa dulu ini. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu kayak semacam bikin real estate gitu loh. Real estate, nyewa tanahnya, tapi tanahnya karena kesultanan. Nah, itu teman-teman. Nah, akhirnya kemudian muncullah kota baru dalam peta sejarah. Jadi itu hubungannya. Kalau sekarang statusnya apa? Kalau sekarang statusnya itu sudah banyak yang SHM. Terutama pada masa Hamengkubuwono ke-9 era kemerdekaan. Jadi waktu ibu kota pindah, itu kan negara kan butuh duit. Jadi banyak itu rumah-rumah Belanda ini dijual. Itu atas kemurahan hati Hamengkubuwono ke-9. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita bahas tentang arsitektur kawasan Kota Baru di sebelah sana, ya. Kalau sudah ada tidak ada pertanyaan lagi, silakan diperhatikan kanan kirinya, lihat bangunannya karena akan banyak saya menjelaskan terkait dengan bangunannya.